Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membaca cerita Syekh Siti Jenar, Ma'rifat Burung Surga dan Ilmu Kesempurnaan. Visi religius Syekh Siti Jenar menembus kabut fanatisme tasawuf tradisional. Sebagai tempat diam tanpa gerak seolah-olah berhenti bernafas, badan wadaknya di tempat tapi rohaninya berada entah ke mana. Sementara yang lain menggerak-gerakkan tubuh, kaki dan tangan sambil mengucap tanda-tanda sakral berbagaikan penari yang melingkari sebuah cahaya api ungu. Sebagian lain melakukan gerak seperti orang lain melakukan ibadah, namun penuh suasana hikmat seolah-olah mengalami ekstase terlepas dari ikatan dengan dunia sekitar. Itulah antara lain beberapa bentuk dari praktik sufi yang tampak di luaran. Di dalam mungkin bagaikan gelombang dahsyat gerak rohaninya merasakan dan menghadiri sebuah perjamuan dengan Allah yang Maha Agung. Tujuan akhir dari semua tindakan ibadah seperti dalam praktik sufi atau ketataan syariat itu adalah berada pada posisi dekat Tuhan, bahkan takurrub atau mendekati Tuhan itu sendiri. Mencapai kenakan atau posisi Tuhan itulah yang sering diberi arti menyatu dengan Tuhan yang hakikat. Penyebutan nama-nama atau sifat Tuhan bukanlah sekadar suatu ucapan verbal seperti menyebut nama orang lain atau benda, tapi sebuah proses dari suatu langkah penghampiran pada Tuhan. Gerak-gerak dalam ibadah adalah simbol dari hakikat yang dicari, bukan sekadar gerak anggota tubuh yang tanpa makna dan tujuan. Seluruh gerak hidup hingga tarikan dan desakan nafas adalah simbol yang bermakna sebagai pencarian dan percayaan Tuhan itu sendiri dalam bentuk zikir. Terkadang kaum sufi melakukan tarian-tarian membentuk suatu lingkaran sebagai gambar dari gerak pikiran dan rohani di dalam aksi yang dilakukan dengan tujuan mendekati hakikat di pusat lingkaran. Khalwat dilakukan sufi bukan sekadar menyapi menjauh dari keramaian duniawi, melainkan sebuah proses pencarian bagaikan serial langkah mencapai sang maha hakikat tersebut. Inilah antara lain cara sufi memberi makna ibadah menurut aturan syariat yang bukan sekadar gerak-gerik fisik, tangan, kaki dan ucapan yang ekstrik luaran, melainkan sebuah gerak dan perjalanan mental dan rohani di dalam dirinya. Esok tarik hingga mencapai Tuhan sendiri. Tindakan memenuhi aturan syariat yang dipraktik sufisme seperti saluran paham dalam Islam pada umumnya didasari kepercayaan tauhid yang menempatkan Tuhan Allah sebagai pelaku tunggal yang maha gaib atau misterius, sekaligus maha kuasa menentukan semua hal di duniawi dan akhirat sesudah hari kiamat atau hari kematian. Kepercayaan tauhid telah membuka peluang bagi munculnya peran-peran mediator sebagai pengganti atau kepegangan kekuasaan Tuhan yang gaib yang dalam tradisi sufi disebut guru mursyid. Guru inilah yang menjalankan fungsi sebagai suatu wasilah atau penghubung di antara dunia profan yang dikelur dengan dunia sakral yang gaib.
Pemikiran Islam seperti pendapat yang berkembang dalam masyarakat umum juga mengenal dua unsur sosial yang bersifat hierarkis, yaitu orang awam di tingkat bawah dan orang alim di tingkat atas. Kualitas orang alim bukanlah hanya karena ia menguasai sejumlah ilmu, melainkan juga kerana memiliki suatu kualitas kesalahan yang dipercayai berada pada posisi lebih dekat Tuhan dibandingkan orang awam. Bukan hanya semata-mata memenuhi ajaran syariat seseorang disebut saleh, tapi juga bersama itu ia menjalani hidup dengan akhlak yang kurang lebih sempurna. Dalam tradisi sufi, orang-orang berkualitas saleh yang sempurna itulah yang antara lain diyakini telah mencapai salah satu makam yang disebut makrifat. Orang saleh, apakah ia menjadi guru mursyid atau bukan? Seolah menjadi perantara yang menghubungkan ajaran syariah dan tasawuf atau sufisme dan menjadi penghubung orang awam dan Tuhan. Mediasi yang dilakukan oleh orang saleh bukan dengan cara-cara sufi, melainkan melalui kedekatannya kepada Tuhan. Maka orang lain menjadi mereka sebagai penambah kesalehan dengan mengharap bisa mendekatkan orang awam itu dengan Tuhan. Berteman dengan orang saleh atau menjadikan mereka sebagai imam, doa hingga pimpinan sosial politik dipercaya oleh banyak pihak akan membuka peluang pencapaian kedekatan dengan Tuhan. Kesalehan tidak hanya menjadi orientasi praktis sufi, tetapi juga merupai kualitas pribadi yang menjadi orientasi kedekatan syariah. Ajaran syariah atau sufisme hanyalah penting dibedakan dalam kajian akademik, tetapi tidaklah begitu penting bagi orang awam yang rakyat kebanyakan kecuali apa yang mereka kenal sebagai orang saleh. Kitab Bayang Budiman yang disadurankannya kini berada di tangan pembaca merupakan bentuk penyatuan seluruh dimensi ajaran Islam yang esoter atau hakikat, yang sufistik ataupun eksoter yang syariat istis. Hakikat diletakkan sebagai tujuan akhir, sementara syariah berfungsi sebagai perahu atau terakat sebagai lautan. Namun demikian seluruhan ajaran Islam itu hanya mungkin dipahami melalui proses pembelajaran yang meletakkan guru dalam arti sufistik ataupun syariah istis sebagai permain utama. Kerana itu penulis memandang penting membahas posisi ajaran syariah dan tasawuf di mata umat dan fungsi guru dalam tradisi sufi sebelum membaca uraian sepanjang kisah misteri dalam kitab Bayang Budiman. Cukup sekian untuk saat ini. Tunggu selanjutnya kita akan membaca kesalehan syariah dan sufisme dalam kehidupan rakyat.